Halo semuanya, gimana perasaannya hari ini? Di bulan yang baru ini, gimana perasaan kamu? Bulan ini menjadi bulan yang baik nggak buat kamu? Atau di bulan ini justru banyak hal yang udah mengecewakan, banyak hal yang dimana itu bikin kamu nggak baik? Atau setiap bulan yang kamu jalani itu berakhir cerita seperti apa? Ada cerita apa? Dan untuk di bulan ini, semoga bulan ini menjadi bulan yang baik buat kamu dan juga bulan-bulan seterusnya. Kalaupun lagi nggak baik, aku akan temani kamu dan membuat hari kamu yang semula nggak baik menjadi baik. Dan juga yang semula kamu sedang banyak pikiran, kamu sedang merasa dikecewakan oleh keadaan. Semoga dengan adanya podcast teman tidur itu bisa sedikit membantu kamu ya, bisa sedikit menenangkan. Aku juga kan gak mau kalau misalnya kamu tuh terus-menerus merasakan semuanya seorang diri. Ya walaupun itu udah menjadi kebiasaan sehari-hari sih ya. Ya walaupun emang di kehidupan dewasa emang ya udah, gak lain dan gak bukan tuh pasti semua dirasain seorang diri. Tapi aku mau tanya nih, setelah kamu mendengar podcast yang aku bawakan, kamu menemukan channel ini, setelah kamu mendengarkan, apa sih yang kamu rasain? Semoga dengan adanya podcast ini bisa menjadi teman terbaik kamu ya. Teman kamu, teman sedih kamu, teman sembuh kamu, dan semuanya. Makanya kenapa aku membawakan podcast ini dengan penuh perasaan supaya bisa ngena ke hati kamu. Karena itu penting loh. Jadi semata-mata kamu bukan cuma mendengarkan aja, tapi apa yang aku bawakan itu bisa menenangkan ke hati kamu, bisa membuat pikiran kamu setidaknya tuh sedikit ringan, gak terlalu berat. Dan untuk hari ini bagaimana? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya aku emang gak tahu gimana kamu di sana. Tapi aku akan buat hari kamu yang semula gak baik menjadi baik dengan podcast yang aku bawakan. Semoga bisa membantu kamu ya. Di kehidupan dewasa ini kita emang gak ada habisnya ya buat membahas mengenai tentang dewasa. Ya gimana ya? Banyak hal yang udah dialami dan terjadi dalam kehidupan dewasa ini. Yang semula menganggap bahwa kehidupan dewasa ini ya udah kehidupan yang dimana gak terlalu berat. Ya mungkin sama seperti kehidupan masa kecil yang dimana bisa canda tawa, bisa hahihi. Tapi ya semakin kita dewasa, umur semakin bertambah, beban semakin berat, tanggung jawab semakin berat. Ya semua itu kita hanya bisa menutupinya dengan hahaha aja depan semua orang ketika kita sedang kenapa-napa. Bahkan di kehidupan dewasa ini, untuk merasakan bahagia yang benar-benar bahagia banget, itu emang kadang susah ya. Banyak hal yang ditutupi, banyak menggunakan topeng. Kita semua pasti pernah kok memakai topeng yang sama. Kamu tahu nggak maksudnya apa? Memakai topeng yang sama dalam keadaan yang sama. Jadi contohnya tuh kayak kamu menganggap diri kamu baik-baik aja, tapi sebenarnya kamu tuh nggak sebaik itu loh. Ada sesuatu yang emang kamu tutupi dengan rapat, yang dimana orang lain gak perlu tahu apa yang kamu rasain. Orang lain cukup tahu ya di luarnya kamu aja kamu tuh bahagia, kamu banyak canda tawanya. Saking tebalnya topeng yang kamu kenakan, iya, orang-orang selalu menilai kalau kamu tuh si manusia paling gak apa-apa. Si manusia yang banyak banget canda tawanya, manusia yang paling bahagia, dan manusia yang paling jarang menunjukkan bahwasanya dirinya itu kenapa-napa.
Entah itu kesedihan, kesulitan, dan segala apapun yang terjadi pada dirinya. Ya gitulah. Kita memang sesama manusia, tapi kita mempunyai alur cerita yang berbeda. Baik aku maupun kamu, dan orang-orang di luar sana. Kita gak bisa membuat diri kita sama seperti mereka, yang dimana kamu menganggap bahwa mereka jauh lebih bahagia daripada kamu. Segala permasalahan yang terjadi, itu udah menjadi tanggung jawab tersendiri. Bagaimana caranya supaya permasalahan itu cepat berakhir. Semakin dewasa, belajar untuk lebih bisa menghandle segala permasalahan yang terjadi. Belajar untuk bertanggung jawab, dan belajar untuk bisa menyelesaikan semuanya seorang diri. Apalagi permasalahan hidup ya emang gak ada habisnya ya. Sebenarnya kalau berbicara tentang kehidupan itu, ya kita tuh mempunyai kehidupan yang berbeda. Cuman emang Tuhan memberikan kita kekuatan juga yang berbeda juga. Tapi bukan berarti di balik ujian hidup yang hebat, Tuhan tuh meninggalkan. Justru enggak. Ia ada di samping kita. Jadi kenapa kalau ada apa-apa tuh berusaha untuk bisa melewatinya dengan baik ya. Jangan menyerah. Jangan menganggap bahwa diri kamu itu lemah. Jangan menganggap kalau diri kamu tuh gak sanggup dan gak kuat ya. Di kehidupan dewasa ini bukan soal permasalahan aja yang terjadi. Banyak kegagalan yang udah kita lewati. Kegagalan-kegagalan itu yang bikin diri kita tuh ngerasa kalau semakin banyaknya kegagalan justru malah hilang semangat, patah semangat, dan ngerasa kalau ya hidup ini gak adil. Kenapa harus berbicara seperti itu dan mempunyai mindset pikiran seperti itu? Kenapa gak mencoba untuk memperbaiki? Kenapa gak mencoba untuk belajar gimana caranya dari kegagalan itu cukup dijadikan pembelajaran dan motivasi untuk bisa lebih maju lagi ke depannya? Kita semua pasti pernah gagal kok. Kita semua pasti pernah merasakan yang namanya jatuh bangun, dikecewakan oleh keadaan, dan lagi-lagi harus menuai air mata. Kita semua pasti pernah ada di fase itu. Yang dimana kegagalan itu juga kan bukan keinginan diri kita sendiri. Iya, kalau emang Tuhan belum mengizinkan yang terbaik, pasti akan selalu gagal. Dan kegagalan itu juga yang bikin diri kita tuh ngerasa lebih kuat untuk lebih bisa menjalani hari-hari yang begitu berat ini. Ngerasa nggak? Dari banyaknya kegagalan dan kekecewaan, itu menjadikan hati kamu tuh semakin kuat. Tapi ya ada juga yang merasa bahwa dari banyaknya kegagalan, luka, dan kekecewaan, itu membuat hati kamu tuh lemah, mental kamu tuh lemah. Ada kok. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kita ini berbeda. Aku, kamu, dan orang-orang di luar sana itu berbeda. Kita semua mempunyai porsi kekuatannya masing-masing. Kita juga punya kekuatan mental masing-masing. Setiap orang gak bisa disamaratakan. Cuman dari perjalanan kehidupan dewasa kamu ini, pasti udah banyak banget kan kegagalan-kegagalan yang udah kamu alami. Dan di balik kegagalan itu, setiap kegagalan itu terjadi dalam hidup kamu, apa yang kamu lakukan? Apa kamu menyerah gitu aja? Kamu pasrah dan kamu cuma bisa, ya udah, kamu kayak gak mau memperbaiki semuanya. Kalau kegagalan itu terjadi dalam hidup kamu, kuncinya cuma satu. Kamu tahu apa? Tahu nggak? Kuncinya itu, jangan pernah menganggap bahwa di setiap kegagalan itu adalah akhir dari segalanya. Itu adalah akhir dari perjuangan kamu. Jangan mendefinisikan kalau kamu gak bisa berhasil, kamu gak bisa maju, kamu gak bisa bangkit,
cuma karena banyak banget kegagalan yang udah kamu alami selama ini. Di balik kegagalan itu bukan berarti kamu gak mampu, bukan berarti kamu gak bisa. Justru dengan adanya kegagalan, kita jadi tahu ternyata untuk mencapai keinginan yang kita mau, itu diperlukan perjuangan yang lebih keras lagi. Karena selama ini bukan berarti kamu gak kerja keras. Mungkin emang kerja keras kamu udah cukup buat kamu, tapi menurut Tuhan, kalau Tuhan ingin menginginkan kamu untuk lebih giat lagi, bersungguh-sungguh, lebih memberikan effort yang lebih keras lagi untuk diri sendiri, maka dari itu Tuhan memberikan kamu kegagalan secara terus-menerus. Itu yang menjadi kekuatan hati kamu. Apakah kamu bisa terus menerimanya, ataukah kamu ngerasa kalau ya udah ini akhir dari perjuangan kamu? Kita semua tuh pernah gagal. Aku pernah gagal, kamu pernah gagal, dan semua orang pun pernah gagal. Setiap manusia itu nggak ada yang langsung berhasil gitu aja. Setiap manusia itu nggak ada yang langsung dia tuh merasakan kebahagiaannya aja tanpa adanya luka terlebih dahulu. Karena ketika kita menginginkan sesuatu yang dimana itu susah buat digapai, bukan berarti kita nggak bisa ngegapainya. Kita semua bisa kok. Cuman emang di setiap perjuangan itu pasti akan ada kegagalan yang menyelimutinya. Akan ada kegagalan yang akan selalu membuat hati kita tuh bisa lemah kapan aja. Ya enggak? Ya enggak? Ya banyak banget sih kegagalan yang kita temui. Entah dari kegagalan dalam dunia pekerjaan, kegagalan mendapatkan pasangan yang baik, kegagalan menjadi orang yang bisa membahagiakan untuk semua orang, termasuk orang tua. Banyak banget kegagalan yang udah kita alami selama hidup di kehidupan dewasa ini. Kalaupun emang kamu sedang gagal dalam pekerjaan, kamu ngerasa kalau hidup kamu tuh kenapa ya selalu gagal? Sementara kamu butuh itu untuk menopang hidup kamu. Tapi lagi dan lagi Tuhan memberikan kamu kegagalan dalam dunia pekerjaan. Dan itu pasti membuat kamu hancur banget. Yang dimana kita harus memulai lagi dan berusaha lagi. Itu semua kan gak mudah. Kegagalan dalam cinta juga, itu juga bisa mempengaruhi seseorang. Kenapa? Ya karena ketika kita memberikan hati kita seluruhnya, namun ketika orang itu tidak sebaliknya, dan juga kita yang memberikan effort yang lebih keras, kamu yang memberikan effort yang besar untuk orang yang kamu sayang, tapi dia nggak sebaliknya, justru itu akan membuat hati kamu patah sepatah-patahnya, hancur sehancur-hancurnya. Dan lagi dan lagi, kamu harus mengenal dengan kalimat perpisahan. Iya kok, berpisah dengan seseorang yang disayang itu nggak seenak itu. Berpisah dengan seseorang yang selama ini selalu ada, selalu menemani, menjadi tempat pulang, sekarang udah nggak ada lagi. Dan semua akan kembali ke awal, di mana kamu akan berusaha untuk mengenal orang baru lagi. Adaptasi lagi. Ya semua kamu lakukan dari awal lagi. Memang gak ada yang mau mengulang dari awal lagi. Cuman ya itulah, di balik kegagalan, itu bukan akhir dari perjuangan. Kegagalan adalah kunci keberhasilan. Banyak orang yang bilang seperti itu. Gak apa-apa, jangan takut akan gagal. Kegagalan itu kunci keberhasilan. Iya. Ketika kita mau berhasil, ketika kita mau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus lebih bersabar. Kita harus banyakin sabar dan berdoa. Segala sesuatu yang kita inginkan tuh gak secara instan loh. Kita gak bisa meminta sesuatu yang kita inginkan langsung terjadi gitu aja. Gak mungkin. Gak mungkin kita meminta kepada Tuhan tanpa adanya perjuangan terlebih dahulu. Itulah kenapa aku selalu bilang, berjuang untuk diri sendiri itu perlu banget. Karena yang kita butuhkan untuk diri kita sendiri yaitu effort yang keras untuk diri kita sendiri. Jangan terlalu memberikan effort yang
besar kepada orang lain, sampai kamu mengabaikan diri kamu sendiri. Orang lain kamu utamakan, tapi diri kamu sendiri kamu abaikan. Jangan seperti itu ya. Aku tahu kok, kalian semua yang mendengarkan podcast aku suka banget baca di kolom komentar. Ya ada yang kehidupannya itu sedih, ada yang ngerasa ya butuh seseorang buat jadi penyemangat. Banyak sekali kegagalan yang udah terjadi. Sebenarnya banyak kok. Apalagi kayak ngerasa gagal belum bisa jadi anak yang baik untuk kedua orang tua. Gagal karena belum bisa membahagiakan mereka. Dan juga gagal untuk menjadi yang terbaik di lingkungan sendiri. Menjadi yang terbaik untuk diri sendiri. Dan kamu tahu nggak? Setiap kegagalan itu menghampiri diriku, apa yang kulakukan? Terserah gitu aja. Ya justru tidak dong. Justru dengan adanya kegagalan itu bisa memotivasi diri untuk gimana caranya supaya aku bisa berhasil dan melewati kegagalan-kegagalan yang selama ini terjadi dalam hidupku. Kadang aku juga suka gak mau dibilang kalau aku tuh ya dibalik aku yang suka menyemangati semua orang, aku gak punya sesuatu yang emang itu pernah menjadi pengalaman diriku. Aku juga pernah gagal kok. Makanya dari itu aku membahas podcast ini dengan tema kegagalan supaya bisa membangkitkan semangat kalian. Aku menyemangati kamu, bukan berarti aku juga gak pernah mengalami itu. Maka dari itu aku pengen kamu tuh bisa bangkit, bisa semangat. Jangan mendefinisikan diri kamu kalau kamu tuh gak bisa. Hey, bukan berarti kamu gak bisa. Kamu bisa kok. Kita semua bisa berhasil, kita semua bisa bangkit. Itu dengan cara kita sendiri. Dan aku juga cuma mau bilang, ketika kegagalan itu menghampiri diri kamu, jangan sesekali kamu menganggap bahwa kamu tuh gak bisa untuk melanjutkan itu. Kamu gak bisa untuk lebih memperjuangkan diri kamu sendiri. Jadi setiap kegagalan itu menghampiri diri kamu, cukup kamu jadikan pembelajaran. Apa sih yang selama ini menjadi hambatan buat kamu? Apa sih yang selama ini mengganggu kamu? Dan apa sih yang selama ini tuh menjadi kendala kamu hingga kamu tuh selalu gagal lagi dan lagi? Coba kamu introspeksi, coba kamu perbaiki. Apa yang gagal, apa yang salah, dan apa yang perlu diperbaiki. Dan setiap kegagalan juga, itu bukan berarti dari kegagalan itu mematikan diri kamu, mematikan semangat kamu. Gak boleh seperti itu ya. Di balik kegagalan yang terjadi dalam hidup kamu, di balik itu semua ada hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran. Ada sesuatu di balik kegagalan yang bisa kita jadikan motivasi. Motivasi itu bisa datang dari mana aja. Bukan dari aku sebagai orang yang bisa memotivator kamu. Tapi motivasi itu datang dari pengalaman hidup kamu sendiri. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena dari banyaknya ujian, pasti kamu mempunyai pengalaman hidup yang banyak. Coba deh kalau kamu mengingat lagi ke belakang, jangan menoleh. Hanya mengingat apa sih yang selama ini udah kamu lewati hingga kamu berada di usia yang saat ini. Apa sih? Hal apa? Pasti banyak rasa sakit, banyak luka, banyak kecewa, dan banyak kegagalan. Dan dibalik semua itu, yang udah kamu alami, cukup kamu jadikan pelajaran. Oh ternyata emang perlu kerja keras ya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Walaupun kamu menganggap kalau selama ini kamu udah memberikan effort yang lebih keras lagi untuk diri kamu sendiri, kamu udah kerja keras untuk diri kamu sendiri, tapi semua itu gak membuahkan hasil, tapi semua itu malah justru sama aja. Kamu jangan mendefinisikan kalau perjuangan kamu tuh sia-sia ya. Gak ada kok perjuangan yang sia-sia. Gak ada. Cuman emang perlu waktu, perlu usaha lebih dulu, dan
perlu kesabaran dan ketulusan dari hati. Kalau kita nggak sabar, kalau kita nggak tulus melakukannya, ya bagaimana Tuhan ingin memberikan kamu kebahagiaan dan semua harapan yang kamu inginkan tuh terwujud kalau kamu nggak menggunakan hati yang benar-benar bersih. Kalau emang lagi banyak kegagalan yang terjadi dalam hidup kamu, kalau lagi banyak kekecewaan dan segala hal yang membuat kamu sakit, patah, dan hancur, jangan mendefinisikan diri kamu kalau ini adalah akhir dari perjuangan kamu ya. Kalau emang lagi banyak perasaan gak enak yang kamu rasakan, coba deh kamu buat diri kamu menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari pengalaman hidup, dari kegagalan, kekecewaan, dan rasa sakit. Semua itu kamu jadikan pembelajaran. Karena dibalik itu semua yang bisa menjadikan hati kamu semakin kuat. Kalaupun emang lagi gak baik, lagi gak kuat, lagi ngerasa capek banget sama semuanya, kamu cukup istirahat. Kamu jangan terlalu memaksakan diri kamu untuk terus memakai topeng yang sama. Walaupun sebenarnya kamu butuh waktu istirahat itu. Kamu butuh me time dan kamu butuh berdamai dengan diri kamu sendiri. Semua jangan dipaksain. Segala sesuatu yang dipaksain itu akan semakin membuat kamu tuh semakin lelah, semakin gak karuan. Jadi kamu cukup memporsir diri kamu, membatasi diri kamu. Apa aja sih yang bikin kamu capek, dan dari itu kamu cukup mengistirahatkan diri kamu dan membuat diri kamu menjadi lebih baik lagi sebelum kamu mengawali hari lagi, ya. Kalau lagi banyak kegagalan, gak boleh patah semangat, gak boleh sedih. Aku tahu semua yang ada di sini, yang mendengarkan podcast ini, kalian semua tuh termasuk orang-orang yang hebat. Kalian semua tuh termasuk orang-orang yang tangguh dan kuat. Kalian semua tuh termasuk orang-orang yang bisa berhasil dan sukses, dan juga bisa mengejar apa yang kalian inginkan. Bisa membahagiakan diri sendiri dan bisa membahagiakan orang sekitar dan juga keluarga. Aku tahu kok, segala permasalahan yang terjadi dalam hidup kamu bukan berarti kamu tuh manusia yang kurang beruntung dari yang lain. Bukan berarti dunia gak berpihak ke kamu. Bukan berarti Tuhan gak sayang sama kamu. Justru Tuhan sayang. Saking sayangnya, makanya Tuhan memberikan kamu ujian yang berat secara terus-menerus. Kegagalan secara terus-menerus. Tapi di balik semua itu, Tuhan menjadikan kamu manusia lebih kuat. Nanti akan Tuhan angkat kok. Akan Tuhan gantikan dengan yang lebih baik. Dengan keberhasilan dan kebahagiaan. Hai manusia hebatku, aku tahu kok, mungkin perjalanan hidup kamu berat banget. Mungkin perjalanan hidup kamu dipenuhi dengan kegagalan. Aku tahu sebenarnya kamu tuh manusia hebat dan kuat. Aku tahu kamu tuh mampu dan sanggup. Jangan pernah lelah untuk berhenti berjuang ya. Jangan pernah berhenti untuk terus menyemangati diri kamu ya. Di balik banyak kegagalan yang udah kamu alami, itu bukan akhir dari perjuangan kamu. Cukup kamu jadikan pembelajaran aja ya. Jangan menyerah dan putus semangat. Kamu hebat untuk diri kamu sendiri. Dan kamu juga akan menjadi manusia yang hebat untuk orang lain. Ya. Jangan lupa bahagia. Jangan menyerah. Jangan sedih terus. Jangan patah semangat. Kegagalan adalah kunci keberhasilan. Ya emang kita gak akan pernah tahu apakah itu dari kalimat itu benar atau tidak. Jangan bisa membuktikan itu diri kamu. Harus lebih keras lagi ya, memberikan effort untuk diri sendiri. Jangan lupa membahagiakan diri sendiri. Semoga kamu bisa mendapatkan sesuatu yang emang kamu inginkan. Jangan menyerah dan semoga keadaan kamu hari ini bisa menjadi jauh lebih baik ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Terima kasih karena udah menjadikan podcast teman tidur menjadi teman terbaik kamu, teman sembuh kamu, teman dikala kamu sedang merasa
kesepian, kesedihan, dan semuanya ya. Tunggu aku di Spotify ya. Aku akan upload podcast dan rilis podcast terbaru di Spotify. Dan buat kamu semua, dan buat kalian semua, jangan lupa support aku di Spotify juga ya, supaya aku bisa menambah podcast di aplikasi lain. Kenapa aku buat di sana? Karena banyak banget dari kalian yang emang pengen banget aku untuk upload atau bikin podcast di Spotify selain di YouTube. Oke, aku akan bikin podcast di sana. Dan untuk lanjutannya, jangan lupa pantauin terus Instagram aku ya, di @aprildevi_. Aku akan share nantinya kapan aku akan upload, dan kita akan ketemu di Spotify supaya aku bisa lebih sering menemani waktu malam kamu. Dan di Spotify juga insya Allah aku akan upload seminggu 3 kali. Dan untuk di hari lain aku akan isi dan aku akan upload di YouTube. Jadi supaya aku bisa lebih sering menemani waktu malam kalian, supaya kalian gak sendirian. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan ya. Jangan hilang semangat, jangan menyerah. Kegagalan adalah kunci keberhasilan, dan kamu bisa meraih itu. Kamu sanggup dan kamu bisa. Dah, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. See you.